Baiklah. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Salam bagi kita semua. Salam, Bu. Iya, kalau dibilang salam, biasanya jawabnya apa? Hah? Biasanya jawabnya apa juga? Hah? Salam bagi kita semuanya. Salam, Bu. Iya begitu. Kok takut, ya kan? Itu kalau ada orang menyapa kita dengan salam, balaslah dengan salam. Baiklah. Pada hari ini kita akan belajar kembali untuk pelajaran pendidikan agama Kristen yang berjudul Amos Manusia Biasa yang Dipilih Tuhan. Itu pada pelajaran 4 halaman 26. Seperti biasa, sebelum kita memulainya, kita terlebih dahulu bernyanyi. Kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus itulah 2, 3 ya. Yesus itulah satu-satunya Penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, Haleluya, puji Tuhan, rumahmu besar di surga. oh, Haleluya, puji Tuhan, rumahmu besar di surga. Baiklah, kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Semua dalam keadaan sikap berdoa yang baik. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kau memberikan kami kesehatan dan keselamatan, sehingga kami Tuhan boleh berkumpul di kelas ini Tuhan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati akal pikiran anak-anak didik kami ini, agar mereka Tuhan dapat menerima pelajaran yang Engkau berikan, dan juga Tuhan Engkau memberikan keinginan untuk melaksanakan segala ilmu yang sudah mereka terima pada hari ini dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak kesukaan, baik di tengah-tengah sekolah, di dalam keluarga, juga di lingkungan mereka masing-masing. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima kasih dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk hari ini anak-anak, apakah di sip B, bilang B ya? Apakah di sip B ini semuanya hadir? Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Oh, yang Valentino. Ada kabar? Sakit atau bagaimana? Dia sakit atau bagaimana? Gak ada kabar ya? Tidak ada yang tahu? Oke lah, kalau begitu besok kalau kalian bertemu di tengah jalan, ya sampaikanlah. Oh, kita kemarin belajar agama, ya gitu. Kalau nanti ada PR, ya nanti kalian kasih tahu, ya, supaya nanti di pertemuan berikutnya dia sudah bisa mengumpulkan PR, ya kan? Ya, artinya kalian harus mau memberi informasi kepada Valentina. Baiklah. Selanjutnya, Ibu akan bacakan dulu anak-anak yang menjadi kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini, yaitu mengakui keterbatasannya sebagai manusia dan kemudian memiliki perilaku yang menunjukkan kesadaran atas keterbatasannya sebagai manusia. Selanjutnya, memahami keterbatasannya sebagai manusia. Yang selanjutnya, keempat, membuat karya yang mengekspresikan keterbatasannya sebagai manusia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuannya untuk apa kita belajar, ya kan? Ini kami belajar tentang si Amos ini untuk apa, gitu ya. Jadi tujuannya adalah peserta didik membuat daftar berbagai kemampuan dan ketidakmampuan yang kalian miliki. Oh, ini kemampuan saya. Oh, ini yang tidak saya mampu. Karena manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Semua manusia seperti itu. Dan yang kemudian kalian bisa mengungkapkan perasaan bahwa
bagaimana perasaanmu ketika ada orang yang bilang, oh kamu itu anak yang istimewa. Nah, oh kamu itu anak yang hebat. Itu bagaimana perasaanmu? Nah, itu tujuannya. Yang ketiga lagi, kamu bisa menemukan bentuk-bentuk pelanggaran bangsa Israel. Nanti ada dalam kitab Amos akan kita baca, ya. Selanjutnya anak-anak, menuliskan pengamatan tentang orang-orang yang biasa saja, namun dipakai oleh Tuhan. Contoh begini, kalau di dalam kelas ada tuh dipilih sebagai ketua kelas, ada nggak? Ada nggak? Siapa ketua kelas ya? David. Nah, waktu memilih ketua kelas, pasti gurunya berpikir begini. Ini si David bisa nih jadi ketua kelas. Karena apa ya? Ya, karena dia pintar, karena dia rajin. Ada yang seperti itu ya. Nah, tapi ada juga guru yang memilih ketua kelas begini. Si Victor ini anak yang paling ribut, anak yang paling nakal. Nanti saya suruh dia dulu menjadi ketua kelas. Ada yang seperti itu, ya. Jadi kebanyakan orang memilih seseorang itu untuk menjadi petugas gitu karena dia punya kelebihan, ya. Karena dia ada kelebihannya. Tapi melalui pelajaran kita ini berbeda. Allah justru memilih Nabi Amos yang bukan orang hebat, yang bukan seorang nabi. Dia hanya sebagai penggembala domba, tapi dia dipilih Tuhan. Nah, itu bedanya kan? Kalau manusia, oh si David itu pintar, rajin lagi. Nah, ayo kita suruh aja, kita pilih dia menjadi ketua kelas. Tapi Allah enggak seperti itu. Ya, Amos yang nggak pandai, yang bukan orang hebat, dia justru dipilih. Itulah pelajarannya. Maka kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya anak-anak, tentang Nabi Amos ini ada tertulis dalam Alkitab, yaitu di kitab Amos. Kitab Amos 1, ya. Kemudian Amos 5 ayat 4 sampai 6. Baik. Alkitab Amos, kita buka Alkitab Amos pasal 1 ayat 1. Begini bunyinya. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Baik, itu ayat 1. Selanjutnya Amos 5, Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Nah, kita bacakan kembali. Ibu bisa minta tolong kepada Regita. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Tolong kamu baca. Nih. Kuat suaranya? Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ya, stop. Ayat 5 coba David. Ayat 5. Ya, Jangan kamu mencari orang yang pergi ke Gilgal. dan janganlah Nyebrang menyeberangi ke Bersebela. sebab kita Kuat. masuk ke dalam pembuangan Dan Betel lenyap. Baik. Yang ayat ke-6 Ibu akan bacakan. Kalian soalnya nih takut-takut baca Alkitab atau bagaimana? Ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, demikian pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Amos. Nah, anak-anak, pada dasarnya, anak-anak ya, pada umumnya, setiap orang itu, baik dia orang dewasa ataupun anak-anak, pasti dia akan senang kalau dia mendapat pujian. Contoh, kamu Tabita,
Misalnya nih kakaknya atau abangnya yang puji ya, gini. Tapi kak kamu hebat ya di sekolah, ya baguslah. Maka kamu harus kami tirulah cara belajarnya. Nah mungkin abangnya bilang begitu. Bagaimana perasaanmu? Senang, oh senang sekali rupanya dia dipuji ya. Iya anak-anak ya, memang seperti itu. Nah dalam cerita di dalam buku, coba lihat bukunya ya. Ya, anak yang istimewa judulnya kan? Victor ada nggak itu judulnya anak yang istimewa? Coba Victor lihat bukunya. Ceritanya anak yang istimewa. Inilah dia judulnya. Anak yang istimewa nih ya, ini ceritanya. Baiklah, kita baca secara bergantian. Ibu sebagai ayah, ya. Oh banyak ini ya pemainnya, ya. Ceritanya seperti ini. Kata ayahku, aku anak yang sangat istimewa. Benarkah begitu? Kata Nina, anak yang sangat istimewa pasti punya rambut ikal, panjang dan indah, seperti rambut Eti. Aku tidak punya. Lalu kata Doni, anak yang istimewa pasti punya gigi putih yang bagus dan rata, seperti gigi yang dimiliki Samuel. Aku tidak punya. Nah, kata Doni. Lalu kata Maria, anak yang istimewa tidak boleh punya biji-biji kecil seperti jerawat di wajahnya. Aku punya. Coba lanjut. Mustika. Katamu di anak yang sangat istimewa pasti menjadi anak paling pintar di kelas 4. Aku tidak begitu. Iya, itu kata si Rudi. Yang anak istimewa itu harus yang paling pintar katanya kan. Lalu kata Martin, anak yang istimewa pasti bisa menceritakan lelucon paling lucu di sekolah. Maksudnya bisa melawak ya, lelucon maksudnya begitu. Lalu kata Hani, anak yang istimewa pasti tinggal di lingkungan paling mewah di kota, di rumah yang paling bagus. Aku tidak. Hani. Lalu kata Mirna, anak yang sangat istimewa pasti berasal dari keluarga yang sempurna. Aku tidak. Masih Niko. Kata Niko, anak yang istimewa memakai pakaian paling bagus dan sepatu paling mahal katanya. Aku tidak, kata si Niko. Tapi setiap malam menjelang tidur, ayahku selalu memberiku pelukan dan berkata, kamu amat sangat istimewa dan ayah sayang padamu. Ayahku pasti lebih bijak daripada teman-temanku. Nah itu ceritanya. Ya, jadi kalau kalian dipuji ayahmu, dipuji kakakmu, ibumu, tentu kalian merasa tersanjung semuanya, ya kan? Ya, tapi jangan jadi apa? Jadi jangan sombong karena dipuji terus. Orang yang selalu dipuji ada yang jadi sombong dia, ya kan? Oh tuh kan hebat kata mamaku gitu, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, dalam pengalaman sebagai anak istimewa, pernahkah kamu mendengar orang tuamu, saudara atamu, atau gurumu mengatakan kamu anak yang istimewa? Pernah nggak? Pernah nggak? Ayo jawab aja. Pernah nggak? Pernah nggak kamu dipuji gurumu? Oh Regita, kamu memang hebat ya. Ada nggak yang bilang begitu? Pernah nggak? Masa nggak pernah? Pernah. Pernah ya Aldi? Oh pernah lah. Oh ini si Aldi anak. Ini si Aldi ini anak apa ini? Anak rajin ini katanya, ya kan? Atau mungkin ada gurunya yang puji begini. Oh si Mustika ini anak yang nakal ini. Padahal dia nggak nakal gitu. Kan nggak ada ya. Oh si Mustika itu pintar loh membaca. Itu yang namanya pujian kan? Namanya memuji. Ya kan Randy? Randy pernah nggak dipuji orang tuamu? Dipuji bapak? Misalnya gimana? Ayo, bapaknya bilang gimana? Kalau ibu pernah lo dipuji mama ibu? Ya, kamu kan memang anak yang tertua, syukurlah. Kamu bisa menjaga sikapmu katanya. Dipuji ibu. Oh, senang sekali perasaan ibu. Ya, semua orang pasti merasa senang. Nah,
sekarang coba yang nomor 2. Ya. Bagaimana perasaanmu mendengar hal itu? Tentu tadi sudah bilang, saya tersanjung, Bu. Tadi Tabita bilang gimana? Senang ya. Oh, senang kali, Bu, di ini disebut anak yang istimewa. Nah, sementara anak-anak, kalau kita baca tentang Amos ini anak-anak, yang katanya ya, Amos ya, di halaman 28 ya. Itu anak-anak, Amos itu berasal dari Tekoa. Ada? Halaman 29 tuh, ada tuh. Halaman 29, Amos berasal dari Tekoa, ya. Iya, Amos berasal dari Tekoa. Di sebelah selatan Yerusalem, di pinggir padang gurun Yehuda. Pekerjaan Amos apa? Pekerjaan Amos apa di sana tuliskan? Sebagai seorang, pekerjaan Amos sebagai apa? Hah? Apa? Nah, inilah dia. Amos itu anak-anak hanyalah sebagai peternak domba. Kalau dalam bahasa kita, bahasa daerah kita, ini namanya parmahan, ya kan? Iya, inilah domba-dombanya. Nah, berarti dia bukan seorang guru, bukan seorang dokter, ya? Ya kan? Vito, seorang apakah si Amos itu tadi? Yuk, seorang apa nih? Guru. Hah? Seorang apa? Tabita? Kuat suaramu? Hah? Iya, penggembala domba. Amos hanya sebagai seorang penggembala domba, anak-anak ya. Nah, dikatakan di sana Amos itu bukan seorang nabi, ya. Dia hanya bekerja sebagai peternak domba dan hanya memungut buah ara di dalam hutan. Wah, dia hanya memungut buah ara. Inilah buah ara yang dia pungut. Nih, di dalam hutan ya. Kan dia menggembala tuh kan, ya. Nah, kalau dombanya sudah dia tinggalkan sebentar, dia pergi ke hutan. Dia mengambil buah ara ini untuk dia makan. Nah, ini dia. Dia ambil buah pohon ara ini. Ya, dia bukan seorang sarjana. Ya, dia nggak pernah mungkin duduk di bangku SD seperti kalian ya, berarti ya. Ya kan? Nah, kalian masih bersyukurlah bisa sekolah, ya kan begitu? Nah, Amos bukan seorang nabi, ya, yang biasa berbicara depan orang banyak. Dia nggak pernah bicara, karena dia selalu berperiaya sebagai peternak domba. Kenal nggak sama domba? Pernah lihat nggak? Pernah. Makan dagingnya pernah nggak? Enggak. Kenapa? Nggak pernah makan daging domba atau daging kambing, nggak pernah? Enggak. Ya? Enggak. Nggak pernah ya? Kambing. Kambing pernah? Oh iya, kambing pernah. Iya, nah. Jadi anak-anak itu nggak biasa bicara depan orang seperti ibu nih. Ibu selalu biasa bicara di depan anak-anak, ya kan? Anak-anak itu nggak satu, banyak, ya kan? Nah, Amos nggak seperti itu. Namun anak-anak, Allah memilih Amos untuk menjadi penyambung lidah. Tahu nggak artinya? Tahu nggak penyambung lidah? Tahu. Apa tuh? Menyampaikan pesan yang diberikan Allah, itu maksudnya penyambung lidah. Nanti Allah berfirman ke si Amos. Nah, lalu apa yang didengar Amos dari Allah? Dia sampaikan kepada bangsa Israel, itu maksudnya, ya. Nah, tugas Amos adalah menyampaikan bahwa kesabaran Allah hanya akan berakhir. Allah akan menghakimi bangsa Israel. Anak laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Kenapa ini bangsa Israel ini ya? Anak
laki-laki katanya anak perempuan juga akan tewas oleh pedang. Itu kena ada selalu peperangan berarti ya. Tanahnya akan dibagi-bagikan dan umatnya akan diusir dan para pemimpin akan hancur karena perang. Wah, berarti memang Allah sudah sangat ingin menghukum bangsa Israel ya. Kalau bangsa Israel tidak kembali kepada Tuhan. Nah, ada seorang imam di Betel. Siapa namanya itu? Siapa namanya? Iya, Imam Amazia. Tidak suka mendengar perkataan Amos. Lalu dia menyuruh Amos, pergi saja kamu membuat bangsa ini jadi takut. Nah, begitu kan? Namun tantangan ini nggak membuat Amos mundur, ya, karena ia yakin Allah yang memilih dia dan aku harus melakukan tugas itu. Ia terus mengatakan, ya, bahwa saya ini bukan nabi, saya bukan dari keluarga nabi, kata Amos, ya. Saya ini hanyalah seorang apa tadi? Iya, peternak domba, dan aku juga suka memungut buah ara di tengah hutan, katanya. Namun Tuhan Allah memanggil dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel dari segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan. Ya. Amos menegur orang Israel karena orang Israel ini anak-anak katanya banyak mengumpulkan kekayaan dirinya sendiri. Banyak orang Israel yang gak peduli dengan orang-orang yang miskin gitu ya, orang-orang yang susah, yang dimiskinkan gak peduli mereka. Nah, ini yang Allah mau tegur. Ya, berarti banyak sekali ya perbuatan apa namanya? Banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran bangsa Israel. Ya kan? Mereka katanya yang pertama coba yang sudah kita pahami. Mereka menyimpang dari hukum Allah, ya kan? Iya. Mereka menyimpang dari hukum Allah. Kemudian mereka mengumpulkan kekayaannya untuk diri sendiri, betul. Untuk diri sendiri dan mereka tidak peduli kepada miskin. Iya, orang miskin yang di sekitar. Nah, apabila orang Israel tidak meninggalkan itu, maka katanya Israel akan hancur. Iya. Sehingga Amos mengingatkan, ayo kembalilah kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa kalian, kata Amos, ya kan? Nah, bangsa Israel harus meninggalkan kehidupan yang mereka lakukan itu. Mereka harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan, agar mereka beroleh ke selamatan. Iya, artinya kalau mereka masih hidup seperti yang tadi, mereka tak akan selamat. Makanya Amos datang. Itulah anak-anak sayangnya Allah kepada manusia, supaya manusia ini nggak pernah hukum. Ayo, Amos suruhlah mereka agar mereka itu kembali pada jalan yang benar, supaya Allah tidak menghukum mereka. Itulah kesabaran Allah itu, ya. Ini sangat baik rupanya, ya. Tapi terkadang kita manusia ini tidak mau dengar perintah Tuhan. Gak betul itu. Contohnya begini ya. Pada halaman 30 ya, tuliskan bentuk-bentuk pelanggaran umat Israel yang terdapat pada ayat-ayat berikut. Nah, ini bisa kalian jadikan PR ya. Bentuk-bentuk pelanggaran umat Israel kepada Allah yang terdapat pada ayat Amos 3, Amos 4, Amos 5, Amos 2 dan Amos ke-8. Ada berapa butir tuh soalnya? Coba perhatikan. Hah? 5. Ada 5. Iya. Nah, ya. Baiklah, itu nanti akan menjadi PR-mu ya, Nana ya. Coba nanti diberi tanda dalam bukunya. Tidak tulis di sini ya. Tulis di buku tulisnya nih. PR agama pada halaman 30. Coba tulis aja biar jangan lupa. Ya. PR halaman 30.
Baik. PR sudah kalian buat halamannya. Nah, yang selanjutnya Ibu minta kamu ingat-ingat dulu. Coba kamu ingat-ingat. Di rumahmu atau di sekitar rumahmu itu ada tidak orang yang biasa-biasa aja, tapi dia dipakai Tuhan gitu ya. Contohnya begini, yang dipakai Tuhan itu gak harus menjadi pendeta ya. Contoh begini, ada seorang anak dia ini nggak terlalu pintar, tapi dia suka sekali membantu orang. Ada nggak yang seperti itu di sekitarnya? Ayo. Dia suka menolong orang. Misalnya ada nenek-nenek yang mau nyebrang atau bawaan kayu atau dari kebun gitu kan, bawa coklat gitu, keberatan. Terus ada orang yang di sekitar itu langsung mau menolong. Ada nggak kamu lihat? Ayo. Masa enggak? Hah? Di gunung? Ada? Seperti itu kamu ketemu. Nah, dia gak hebat kan? Tapi dia suka membantu anak-anak. Kita ini semuanya orang biasanya semuanya. Orang biasa. Hanya kamu akan menjadi istimewa ketika kamu melakukan perintah Tuhan. Contohnya David. Nih si Samuel atau Rajali. Si Rajali ini kesannya diam-diam ya. Tapi ketika ada sesuatu yang disuruh guru, dia langsung kerjain. Contoh misalnya, Rajali coba hapus papan tulis, dia langsung mau. Atau tanpa disuruh dia sudah kerjakan. Nah itu membuat dia menjadi istimewa kamu. Ya. Atau Samuel. Misalnya Samuel ini, kalau misalnya ada temannya, aduh aku nggak bawa pensil atau pulpen, siapa kawan-kawan yang ada, misalnya gitu ada temannya, dia langsung bilang, ini ada pensilku, ada pulpenku, nah pakailah, pinjamlah. Nah itu membuat dia menjadi istimewa seperti si Amos, walaupun dia nggak pintar mungkin David lebih pintar dari si Samuel, seperti itu. Nah, jadi intinya anak, ya, kita ini orang biasa. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Tapi yang membuat kita istimewa apa tadi? Kalau kita menuruti firman Tuhan tadi, cerita tentang Allah tadi. Baiklah. Nah, yang menjadi rangkuman kita pada hari ini, ya, anak-anak, sebelum ibu tutup, apa yang mau kita tanyakan dari pelajaran kita? Tidak ada. Baiklah. Kalau begitu, coba kita tulis sedikit rangkumannya dalam buku tulisnya. Ya, sedikit saja ya. Buka, ambil pulpennya. Iya. Sudah? Baiklah. Kita menulis sedikit rangkuman dulu. Ya, tulis dalam buku tulisnya. Ambil pulpennya. Baiklah. Amos. Bukanlah, ayo tulis. Amos bukanlah orang yang memiliki kepandaian. Orang yang memiliki kepandaian apa nak? Memiliki kepandaian untuk berbicara. Memiliki kepandaian untuk berbicara. Untuk berbicara di depan orang banyak. Di depan orang banyak. Ya, titik. Di depan orang banyak. Titik. Iya. Iya. Iya, untuk berbicara nanti ini ada. Iya.
Depan orang banyak sudah titik. Dia juga bukan seorang nabi. Boleh. Dia juga bukan seorang nabi. Namun ya lewatkan dulu makanya dia bukan seorang nabi. Dia hanyalah seorang penggembala ternak domba. Hah? Dia hanyalah penggembala ternak domba. Dan pemungut buah ara di tengah hutan. Pemungut buah ara di tengah hutan. Pemungut buah ara di tengah hutan. Buah ara. Iya, buah ara di tengah hutan. Namun Allah memilih Amos di tengah hutan. Namun Allah memilih Amos. Untuk menegur bangsa Israel. Ya, jadi demikian juga dengan kita. Demikian juga dengan kita. Ya, demikian juga dengan kita. Dengan kita yang memiliki keterbatasan. Iya, dan kelemahan, memiliki keterbatasan. Keterbatasan dan kelemahan dengan kita yang memiliki keterbatasan ini. Kita yang memiliki ya, iya, dan keterbatasan ya. Namun kita akan istimewa. Namun kita akan istimewa ketika kita hidup menurut perintah Tuhan.
Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Jangan lupa tugas yang sudah Ibu berikan hanya 5 butir. Kalian kerjakan di rumah, ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa kita. Semua pada sikap berdoa dulu. Semua buka tangannya, kita berdoa. Ayo, tapi sudah siap? Nanti, ya. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kami pahami melalui kitab Nabi Amos, yang mana Tuhan Engkau mengajarkan dan mengingatkan kami, walaupun kami hanya orang biasa-biasa saja, tidak istimewa, tidak pintar dan lain sebagainya Tuhan. Namun di mata Tuhan kami akan istimewa ketika kami hidup menurut perintah Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, biarlah Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu untuk tinggal diam di hati kami semuanya, agar Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk hidup dan menolong kami agar hidup di dalam perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pahami dan kami lakukan pelajaran ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Anak Yesus Kristus, perkenankanlah doa kami ini. Amin. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini.